Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya sudah saya berikan pembahasan mengenai soal yang pertama atau PH1 yaitu tentang puisi rakyat, PH2 tentang cerita fabel. Nah, kali ini akan saya paparkan mengenai soal pada penilaian harian ketiga yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dalam surat dinas. Dengan surat pribadi dan surat dinas. Intinya materi surat pribadi dan surat dinas. Oke, nomor 1 kita bahas secara langsung dan singkat karena ini beberapa sudah kita bahas bersama di kelas ya. Bagian surat pribadi ditunjukkan oleh nomor, ini sudah mudah, jawabannya adalah A, nomor 3, 6, 8, dan 10. Ini sudah pernah kita bahas di kelas. Nomor 2, bahasa isi surat pribadi yang paling santun adalah, nah di sini kita harus mencari bahasa mana yang paling santun. Nomor 2 jawabannya adalah D. Saya harap kakak bersedia menjemput saya di stasiun. Karena yang lainnya kurang santun. Cepat ya. Nah itu kan tidak santun. Nomor 3, penulisan tanggal surat yang benar adalah, penulisan tanggal surat yang benar itu ditunjukkan oleh jawaban yang B. Tanjung, 24 Juni 2020. Yang A itu salah karena 2020 disingkat itu tidak menunjukkan tahun 2020, justru menunjukkan tahun 1920. Kemudian yang C itu salah karena dalam penggunaan strip itu tidak dibenarkan. Kemudian yang D itu tidak boleh menggunakan kapital. Juni ditulis J yang besar, UNI-nya biasa. Jadi jawabannya B. Nomor 4, salam pembuka surat pribadi yang ditunjukkan oleh untuk sahabat pada kalimat. Yang 4 ini adalah jawabannya C, jelas ya untuk sahabat. Jadi sahabatku, Mimin yang cantik, lalali. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5, kalimat penutup surat undangan tersebut yang tepat adalah, nah ini kan surat dinas. Jadi yang tepat adalah D. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak Ibu dapat datang tepat waktu. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nomor 6. Isi balasan yang tepat surat dinas tersebut adalah nomor 6 jawabannya A. Berkaitan dengan permohonan izin saudara dalam rangka memperingati Hari Dinas Angkatan Negara, kami setuju. Dan di sini balasannya menunjukkan kesetujuan. Nomor 7. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Nah, yang rumpang ini bagian apa? Nomor 7, yang rumpang itu adalah bagian pembuka surat. Jadi jawabannya C. Biasanya basa-basi ya kalau orang Indonesia itu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga sehat-sehat saja. Saya sekeluarga juga sehat kok. Biasanya kayak gitu. Nah itu nomor 7. Nomor 8. Kalimat penutup surat yang tepat agar Pika segera membalas surat dinas, surat Dora adalah, jadi gimana caranya Pika itu bisa cepat membalasnya? Jadi nomor 8 jawabannya adalah B. Tat, sampai di sini dulu ya surat dariku, balasan surat darimu selalu kutunggu. Nah, di situ menunjukkan bahwa si Dora menunggu balasan dari si Pika. Nomor 9, bagian surat yang hanya terdapat dalam surat dinas yaitu kepala surat. Yang lain itu pada surat pribadi. Nomor 10, jadi nomor 9 jawabannya C. Nomor 10, contoh salam pembuka yang paling tepat buat sebuah surat dinas yaitu nomor 10 jawabannya adalah dengan hormat. Karena surat dinas itu harus tidak mewakili sebuah golongan tertentu. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera itu dihindari dalam surat dinas. Selamat pagi pun juga karena kurang formal. Nomor 11, kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pribadi tersebut adalah nomor 11 jawabannya C. Hai Anggi, bagaimana kabarmu sekarang? Di sini termasuk pembuka surat. Nomor 12, kalimat penutup surat untuk melengkapi surat dinas tersebut adalah nomor 12, penutup yang paling tepat itu ditunjukkan oleh jawaban yang D. Atas kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih. Nomor 13, nah di sini yang perlu teori, tanggal surat yang tepat untuk mengisi nomor 1 pada surat tersebut adalah nomor 13 itu jawabannya D. Jakarta 12 November 2020. Yang A itu salah kan tidak menunjukkan tempat. Yang C pun juga sama. Kemudian yang B meskipun menunjukkan tempat tetapi dalam penulisan November itu salah. November itu menggunakan V bukan menggunakan P. Nomor 14.
Penulisan nomor surat dinas yang benar adalah nomor surat dinas yang benar itu ditunjukkan oleh jawaban yang A, yaitu dengan menggunakan garis miring, tidak menggunakan titik, tidak menggunakan titik 2, tidak menggunakan garis miring 2. Jawabannya adalah nomor titik 205 garis miring osis garis miring itu. Nomor 15, penulisan tanggal surat dalam surat dinas tersebut yang benar adalah 15. Jawabannya C, Jakarta 12 Mei 2020. Nah, ini sama ya antara jawaban B dan C. Nah, ketika kalian disuguhkan oleh jawaban soal demikian, pilihlah salah satu dari jawaban itu. Nomor 16, isi surat resmi yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut. Nomor 16 jawabannya adalah A. Kami mengharapkan kehadiran para pengurus OSIS SMP bangsa dan lain-lain. Intinya lengkap. Nomor 17, di sini juga perlu teori. Penulisan kata tidak baku dan perbaikannya kutipan surat lamaran di atas adalah nomor 17 jawabannya C. Fotokopi itu menggunakan fotokopi, legalisir itu legalisasi, terima kasih itu dipisah. Nomor 18, penulisan nama dan singkatan yang benar adalah nomor 18 itu jawabannya B. Baharudin Ngatijo, S titik, kom titik. Nah, harus diakhiri dengan titik. Nomor 19, kalimat tersebut merupakan bagian dari surat pribadi, yaitu pada bagian apa? Sudah jelas ya kalau itu merupakan bagian pembuka surat. Nomor 20, penggunaan tanda garis miring yang tepat pada nomor surat ini sama seperti tadi. Nomor berapa tadi? 14. Nomor 20 ini jawabannya adalah B. Nomor 21, bagian pembuka yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah nomor 21, jawabannya A. Maaf baru membalas suratmu. Nomor 22, kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah nomor 22, jawabannya C. Nomor 23, tanggal surat yang tepat untuk mengisi nomor 1 adalah nomor 23, jawabannya C. 12 Maret 2020. Karena yang ditanya cuma tanggal surat, jadi tidak perlu disebutkan tempat surat. Yang B itu salah. Nomor 24, isi surat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang 2. Nomor 24 ini yang rumpang adalah bagian 2. Yang tepat yang mana? Bagian 2 yang tepat adalah B. Sehubungan dengan pelaksanaan dan lain-lain. Nomor 25, surat dinas ditulis oleh lembaga resmi yang ditujukan kepada siapa surat dinas itu ditujukan? Surat dinas itu ditujukan kepada siapa? Jawabannya di sini adalah lembaga atau pihak lain karena tujuan dinas. Jawabannya D. Nomor 26, bagian teratas dari sebuah surat resmi atau surat dinas biasanya dipakai untuk membedakan surat formal dan surat non-formal disebut kop surat. Nomor 27, lembaran tambahan yang akan dilampirkan dapat berupa lembaran kertas lain atau dokumen lain disebut lampiran. Sudah jelas. Nomor 28, surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan disebut surat undangan. Jawabannya D. 29, dalam surat dinas, identitas penulis surat meliputi hal berikut kecuali, nah di sini perlu kecermatan ya. Kecuali apa? Dalam surat dinas, identitas penulis surat meliputi hal berikut kecuali yang A, nama terang, ya, jabatan penulis surat, gelar keagamaan atau gelar akademik, cap atau stempel. Yang tidak adalah B, jabatan penulis surat. Jabatan itu tidak perlu ditunjukkan. Setelah jabatan sebagai presiden, sebagai kepala bidang, nggak perlu. Nomor 30, berikut bagian-bagian surat pribadi, kecuali adalah surat pribadi itu tidak ada nomor surat. Nah, demikian pembahasan video singkat mengenai bab 3, yaitu tentang surat dinas surat pribadi. Kuncinya dalam mengerjakan surat dinas surat pribadi adalah memahami perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Bagian-bagian yang ada pada surat pribadi dan bagian-bagian yang tidak ada pada surat dinas.
Oke, demikian silakan disimak video pembahasan PH yang keempat atau bab keempat. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.